Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan persiapan ujian akhir semester kelas 8 yang bagian ketiga. Oke, kita kemarin di bagian yang kedua itu udah sampai dengan nomor 15. Sekarang kita masuk nomor 16 ya. Nomor 16 sampai berapa kita muat aja di video ini. Oke. Nah, nomor 16 itu soalnya ada di sebelah sini. Kita lihat di situ ada gambar sistem pernafasan. Yang nomor 1 itu adalah rongga hidung. Nomor 2 itu agak kurang jelas ya. Itu kemungkinan besar adalah laring. Nomor 3 faring. Nomor 4 kurang jelas ya. Antara epiglotis atau apa gitu. Nomor 5 itu trakea. Nomor 6 itu bagian lapisan paru-paru. Nomor 7 kemungkinan adalah bronkus. Nah, yang ditanyakan adalah emfisema dan bronkitis merupakan jenis penyakit pada sistem pernafasan manusia. Kedua penyakit tersebut menyerang pada bagian bernomor. Nah, di sebelah sini ini teacher bikin juga gambarnya itu tentang emfisema. Jadi emfisema itu penyakit di mana dia menyerang kantong-kantong udara pada paru-paru, itu di bagian alveolus ya. Jadi itu kantong-kantongnya itu lama-kelamaan akan hancur diakibatkan oleh kebiasaan buruk yaitu merokok. Jadi kantongnya itu lama-kelamaan dia akan hancur dan menghitam kayak gitu. Jadi dia akibatnya nafas dari si penderita itu akan menjadi pendek. Kalau misalnya bronkitis itu radang di saluran bronkus. Nah, jadi fokus kita adalah emfisema ini ke alveolusnya, bronkitis itu ke bronkus. Berarti karena di sini ABC-nya nggak kelihatan ya karena fotokopiannya kepotong. Dan teacher nggak ketemu file aslinya, jadi kita kira-kira bahwa itu tuh jawabannya adalah nomor 6 dan nomor 7. Oke, kita lanjut nomor 17. Nah, kita lanjutkan ya soal nomor 17. Itu ada gambar sebuah nefron di situ. Jadi nefron itu adalah salah satu bagian dari ginjal di mana di situ terjadi proses penyaringan darah. Nah, untuk menghasilkan urin yang biasa kita keluarkan ya. Nah, jadi di situ ada bagian-bagiannya, kita lihat ada gambarnya di sebelah sini. Nah, itu ada nomor 1 itu adalah glomerulus ya. Glomerulus dilindungi oleh kapsul Bowman. Kemudian nomor 2 itu adalah tubulus contortus proximal atau biasanya kita nyingkatnya dengan TKP. Nah, habis itu nomor 3 itu adalah tubulus contortus distal atau kita biasa nyingkatnya TKD. Terus nomor 4 itu adalah tubulus collectivus. Nah, jadi kan di sini di soal ini kan kita bisa lihat ada nama, fungsi dan hasilnya apa. Jadi kita harus mengecek yang mana yang benar, yang mana yang cocok, nama tempatnya apa, fungsinya cocok nggak sama hasilnya kayak gitu. Nah, kita lihat yang nomor A itu tubulus collectivus. Tubulus collectivus itu letaknya di nomor 4. Terus dia fungsinya penampungan urin. Hasilnya urin sebenarnya kita simpan dulu. Sebenarnya kalau urin sebenarnya itu dihasilkan oleh tubulus contortus distal. Jadi dia cuma mengumpulkan saja dan tidak menghasilkan urin apa-apa. Dia cuma mengumpulkan ya, collectivus, mengolek gitu. Jadi mengumpulkan. Kalau yang B itu tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal nomor 2. Nomor 2 itu prosesnya adalah jadi dalam ginjal ini dia ada 3, dalam pembentukan urin ada 3 prosesnya. Yang pertama itu filtrasi, menyaring garam-garam mineral yang tidak dibutuhkan, itu hasilnya nanti urin primer. Yang kedua itu letaknya di glomerulus ya. Kalau glomerulus menyaring darah yang masuk, hasilnya urin primer. Yang D itu benar.
Yang nomor 2 tubulus contortus proximal, fungsinya itu prosesnya itu reabsorpsi. Jadi kita menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, karena dia kan pas filtrasi itu bisa jadi ada zat-zat yang terserap gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah augmentasi, itu penambahan air, karena pada saat kita menyerap kembali itu bisa jadi kita kekurangan air, kandungan air di situ. Hasilnya itu adalah urin sebenarnya. Jadi urin primer di glomerulus, urin sekunder di tubulus contortus proximal, urin sebenarnya di tubulus contortus distal gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 18. Ya, kita lanjutkan soal nomor 17 tadi ya. Tadi nomor 17, sekarang harusnya nomor 18. Nah, tapi karena nomor 18, 19, 20 dan 21 itu soalnya kurang jelas, jadi kita skip aja, kita lanjutkan ke nomor 22. Nah, di sini nih soalnya kita lihat adanya batu ginjal di rongga ginjal dapat menimbulkan penyakit apa? A. Kanker ginjal, B. Albuminuria, C. Hematuria, D. Nefritis. Nah, kita bahas satu persatu. Kanker ginjal itu apa? Kanker ginjal itu adalah pertumbuhan secara tidak normal dari jaringan maupun sel di dalam ginjal. Kalau yang albuminuria itu terdapatnya kandungan protein yang tinggi di dalam urin karena kerusakan pada glomerulus. Jadi glomerulus itu tidak dapat menyaring secara sempurna protein-protein yang bisa kita katakan dia molekulnya sangat besar gitu, ukurannya cukup besar gitu. Terus kalau hematuria itu ditemukannya sel darah pada urin itu karena kerusakan pada glomerulus, dan juga bisa jadi saja terjadi luka pada saluran kemih. Sedangkan nefritis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Dia menyebabkan radang pada nefron. Nah, kita lihat dulu rongga ginjal ini. Yang dikatakan rongga ginjal itu adalah pelvis renalis. Nah, seharusnya jawaban dari pertanyaan ini adalah hidronefrosis. Jadi terdapat batu ginjal di rongga ginjal tadi karena dia penyaringannya itu tidak sempurna dan dia membentuk kristal-kristal garam yang tidak tersaring secara sempurna seperti itu. Nah, jadi jawabannya tidak ada di ABC. Jadi jawabannya seharusnya adalah hidronefrosis gitu ya. Kalian bisa cari juga di Google apa maksud dari hidronefrosis. Itu artinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 23. Oke, kita lanjutkan soal nomor 23. Kita lihat soalnya di sini. Kelompok penyakit berikut yang sering menyerang hati sebagai organ ekskresi adalah yang mana? A. Nefritis, hepatitis, diabetes insipidus, B. Hepatitis, sirosis dan penyakit kuning, C. Bronkitis, diabetes dan kanker hati, D. Hepatitis, pneumonia dan pleuritis. Nah, kalau untuk yang A itu yang salahnya adalah bagian nefritis dan diabetes insipidus itu karena terjadi di ginjal, itu penyakit pada organ ginjal. Kalau yang B itu betul ketiganya. Yang C itu bronkitis sama diabetesnya juga salah, itu ginjal. Yang D pneumonia itu pada paru-paru dan pleuritis juga pada paru-paru ya, pleura ya, pleuritis itu pada organ paru-paru. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 24. Kita lanjutkan soal nomor 24. Kita bisa lihat soalnya di sini ya. Nah, jika bandul C diayun, maka bandul yang akan turut berayun adalah. Nah, jadi kalau satu benda bergetar, benda lain ikut bergetar, itu dinamakan resonansi. Nah, resonansi terjadi apabila frekuensinya sama. Frekuensi bisa ditentukan oleh panjang
tali. Jadi kalau panjang talinya sama, maka dia akan ikut bergetar. Nah, contohnya nih, kalau misalnya dia minta yang C, berarti yang sama panjangnya dengan C itu adalah A dan E. Kalau yang B itu yang sama panjangnya adalah D. Jadi jawabannya adalah A dan E. A jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 25. Oke, kita lanjutkan soal nomor 25. Soalnya ada di sebelah sini. Oke, kita lihat, perhatikan gambar bandul berikut. Bandul bola besi berayun dari A, B, C. Dari A, B, C selama 0,5 sekon. Jarak A ke C adalah 14 cm. Maka periode frekuensi dan amplitudo ayunan adalah, nah, A, B, C sampai situ berarti setengah gelombang baru. Jadi kalau kita mau mencari periode ataupun frekuensi, berarti kita lihat dari waktunya kan 0,5 sekon. Nah, 0,5 sekon dibagi dengan 0,5 getaran, berarti dapatnya 1 sekon. Nah, frekuensi itu 1 per periode. 1 per 1 itu berarti 1 juga hasilnya, berarti 1 Hz. Jadi periodenya 1 sekon, frekuensinya juga 1 Hz. Nah, amplitudonya berapa? Kalau dari A ke C itu kan ada 2 amplitudo, ya kan? Kalau 2 amplitudo berarti 1 amplitudonya berapa? 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah 117. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 26. Kita lanjutkan soal nomor 26. Nah, kita baca soalnya. Jika sebuah pegas ditekan kuat lalu dilepas, maka akan dihasilkan suatu gelombang. Nah, gelombang yang dihasilkan pada proses tersebut adalah A. gelombang mekanik, B. transversal, C. longitudinal, dan D. gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kan jadi misalnya ini pegas, terus kita tekan. Nah, kalau kita tekan seperti itu, dia akan rapat renggang seperti itu. Kalau ada rapat renggang seperti itu, berarti itu dinamakan dengan gelombang longitudinal. Kita lanjut langsung ke nomor 27. Gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya adalah A. gelombang elektromagnetik, B. gelombang longitudinal, C. gelombang transversal, dan D. gelombang mekanik. Yang tidak memerlukan medium itu adalah gelombang elektromagnetik, karena dia contohnya seperti cahaya, jadi dia tidak memerlukan medium untuk merambat seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 28. Nah, kita lanjutkan soal nomor 28. Soalnya ada di sebelah sini ya. Nah, di situ kita lihat ada, perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Panjang dan cepat rambat gelombang tersebut adalah. Nah, kita kalau gambarnya seperti ini, kita harus menentukan dulu besaran-besaran yang terdapat di dalam soal ini, di dalam gambar ini. Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya, teacher udah gambar ulang. Dia dari A sampai ke G. Ini satu lembah, satu bukit, satu lembah, berarti satu lembah satu bukit itu satu gelombang. Sampai ke sini berarti 1,5 gelombang. Nah, di sini ada S-nya 12 cm yang ini ya. Yang ini ditunjukkan oleh CDE. CDE itu baru setengah gelombang. Jadi satu gelombang tuh dari sini sampai ke sini. Nah, segini ya. Berarti di sini setengah gelombang udah teacher bikin. Nah, ini lambdanya, untuk mencari lambda itu S per N ya. Nanti kita kan nyari lambda juga tuh. Nah, nanti kita selesaikan. Terus periodenya 1,5 sekon. Kenapa 1,5? Nah, yang ini ya. Karena dia dari sini ke sini. Nah, dari A ke E itu satu gelombang. Makanya waktu untuk satu gelombang itu dinamakan periode. Makanya ini bisa langsung menjadi satu gelombang atau periodenya gitu ya. Jadi nggak perlu kita ambil dari sini 2,25 dibagi dulu sama 3, kan itu susah, ribet ya. Jadi kalau udah ada diketahui sampai sini langsung dari A sampai sini, berarti itu langsung jadi periodenya. Nah, kita lihat dulu berapa lambda dan berapa kecepatan cepat rambat gelombang. Di sini S-nya ada 12 cm dan N-nya itu 0,5 gelombang. Ya kan? Ini biar 0, hilang, kita kali 10 per 10 dapat 120 bagi 5. 120 bagi 5 itu 24 cm. Nah, itu dapat lambdanya.
kita cari V-nya lagi. V itu lambda bagi periode, lambdanya 24 bagi dengan 1,5, ini senti, ini sekon. Nah, biar hilang komanya kita kali dengan 10/10, berarti jadinya 240 bagi dengan 15. Berapa hasilnya? Dapatnya 16 cm per sekon ya. Berarti jawabannya 24 dan 16 itu berarti B ya jawabannya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 29. Nah, kita lanjutkan soal nomor 29 ya. Soalnya di sebelah sini. Nah, kita lihat di situ ini udah masuk materi bunyi ya. Bunyi yang terdengar setelah bunyi asli ya, dan terjadi akibat dinding pemantul berada jauh dari sumber bunyi disebut. Nah, kemarin udah teacher jelaskan kan, ada namanya gema, ada namanya gaung, ada namanya bunyi pantulan yang memperkuat bunyi asli. Nah, kalau yang memperkuat bunyi asli itu jaraknya tuh deket banget. Kalau gaung itu agak jauh dari bunyi yang memperkuat bunyi asli tadi, dan gema yang sangat jauh, dinding pemantulnya kayak tebing. Nah, goa itu tuh termasuk gema ya. Nah, berarti kan kalau yang ini nih bunyi yang terdengar setelah bunyi asli dan terjadi akibat dinding pemantulnya jauh, itu adalah jawabannya adalah gema ya. Nah, kita lanjutkan nomor 30, ini nomor yang terakhir untuk bagian ketiga ini. Kita lihat sebelah sini. Tono berteriak dengan suara keras di hadapan tebing yang tinggi. Beberapa detik kemudian terdengar gema yang merupakan bunyi pantul suaranya. Sekiranya Tono mencatat selang waktu antara gema dan teriakan dan mengetahui cepat rambat bunyi di udara saat itu, maka Tono dapat memanfaatkan bunyi pantul itu untuk mengetahui apa. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya kayak gini, ini artinya kita bisa melihat jarak tebing dari tempat si Tono ini berteriak kayak gitu. Jaraknya dari sini ke sini ya, kayak gitu. Itu ya. Itu jawabannya, jadi jawabannya adalah D. Oke. Sampai jumpa di part yang keempat, part yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.